Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Jadi Teknik. Pada video kali ini merupakan video lanjutan dari tutorial sebelumnya, yakni membuat platform IoT secara gratis menggunakan Python Anywhere. Nah, di video kali ini aku akan mendemonstrasikan sebuah platform untuk monitoring dashboard dari data yang tersimpan di platform IoT kita sebelumnya gitu ya. Oke, jadi di sini aku menggunakan Streamlit untuk membuat website ini. Ya, jadi ya benar-benar full Python ya jadinya. Baik itu dari backend dan bagian frontendnya ini. Tapi sebelum itu kita harus sedikit melakukan modifikasi pada codingan backend kita ya di Python Anywhere. Jadi di sini kita menambahkan istilahnya satu argumen lagi gitu ya pada endpoint atau endpoint API kita gitu ya. Nah, di sini kan sebelumnya kita menggunakan endpoint kayak ini URL-nya ya. Kemudian ini ada API, get, data, langsung nama device kita. Nah, sekarang kita tambah satu parameter lagi ya di sini. Misalnya ini ada tanda tanya langsung H2, tanda tanya langsung last 10, tanda tanya langsung last data. Oke, jadi maksudnya ini gimana? Jadi, di sini kan kalau misalnya kita nggak pakai parameter terakhir ini gitu ya. Coba misalnya aku tulis gini doang. Ya. Nah, di sini kita mengambil semua data yang ada gitu ya, yang tersimpan di tabel kita. Nah, gunanya kita nambahin argumen ini supaya nanti kita bisa memilih gitu ya, data mana saja yang mau kita ambil gitu, biar nggak semua data yang diambil. Ya, misalnya ini untuk yang last data di sini kita hanya mengambil data yang paling baru gitu ya, yang tersimpan di tabel kita. Ya, contohnya ini. Oke, jadi aku sedang menyalakan alat gitu ya, dan ini ngirim data terus-terusan sampai sekarang. Ya, jadi ini contohnya data paling baru yang dikirimkan oleh alat itu pada jam 2 lebih 2 ya. Kemudian di sini ada argumen last 10 ya. Ini untuk mengambil 10 data paling baru gitu ya. Nah, berarti kan dari data yang terbaru sekarang sampai 10 data ke belakang gitu ya. Nah, ini 10 data ke belakang berarti jam 1.42 mungkin ya. Ya mungkin itulah ya. Oke, langsung nah yang ini H2 ini aku khususkan untuk mengambil data sebanyak 2 jam gitu ya, dalam rentang 2 jam dari data terbaru. Ini 2 jamnya itu di jam 00.12 ya. Sekarang baru jam 2 lebih 02. Jadi masih ya sekitar 10 menitan lagi nunggu. Nah, oke. Nah, bagaimana atau apa saja yang kita ubah di codingan backend kita? Ya, sebelumnya sih sama ya. Bla bla blanya ini yang di atas ini nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi kita fokusnya itu hanya bagian get all data. Nah, sekarang nggak all lagi ya. Kita ganti jadi get data misalnya buat keterangan di sini. Nah, oke. Karena tadi ada rentang 2 jam dari data yang terbaru gitu ya berdasarkan waktu nyata, waktu real time, ya kita tambahkan ini ya untuk mengambil waktu dari ini ya date time gitu. Nah, kemudian kita ubah dulu jadi GMT plus 7 karena ini tadinya UTC atau GMT 0 ya. Nah, jangan lupa nilai detik sama mikrodetiknya itu jadikan 0 karena data yang kita kirim itu sudah pasti pada detik ke 00 gitu ya. Jadi ya udah kita pasin aja semuanya itu jadi 00 ya. Nah, kemudian di sini kita mundur 2 jam gitu ya. Jadi kan jam yang tadi yang no GMT 7 itu dikurangin 2 jam gitu. Nah, jangan lupa di replace juga si second sama microsecondnya jadi 0. Nah, di sini nih kita sedikit mengubah query-nya itu pada bagian sini. Jadi nah, ketika misalnya kita ngetik H2 gitu ya, setelah ini nama device kita tanda tanya langsung H2, kita ngasih sebuah argumen gitu ya. Nah, ketika H2 maka nanti di sini kita batasi nih. Created at-nya itu antara string 1 dan string 2 gitu ya. Yang ini nih. Ya, jadi nanti antara 2 jam sebelumnya sampai jam saat ini gitu. Nah, ini jangan lupa kita ubah lagi format format datetime-nya itu sesuai dengan yang kita kirimkan gitu ya, atau yang tersimpan di database. Jadi kan formatnya begini ya, tahun, strip bulan, strip tanggal, spasi, jam, titik 2 menit, titik 2 detik gitu ya. Kita samakan ya biar nggak konflik atau nanti tidak bisa dijalankan si query ini atau gagal dijalankan lah intinya ya. Nah, kemudian ini last 10 ya. Ketika last 10 berarti nanti tinggal di limit aja gitu ya. Ini
ordernya dari secara descending atau dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi nanti si SQL-nya itu akan baca gitu ya dari data semua data, kemudian nanti dibalik dulu datanya dari paling lama ya bener yang paling lama ke yang paling baru, langsung nanti kita limit aja sampai 10 data terakhir gitu ya. Jadi dari data yang paling baru sampai 10 data ke belakangnya. Ya, kemudian yang last data ini berarti ya limit satu aja karena kita nampilin data yang paling baru yang tersimpan di tabel kita. Kemudian yang kalau else berarti kan kita nggak usah nambah apa-apa gitu ya. Ini kayak kemarin, ini nggak sama sekali nggak berubah. Ya bagian bawahnya ini juga tidak berubah gitu ya. Ketika sudah query-nya udah dibikin gitu di string yang ini, nanti di execute ya. Dan kalau udah di execute maka nanti diubah ke dalam JSON dan di return ketika kita ngakses, jadinya kita dapat return hasil JSON-nya. Ya seperti itu kurang lebih ya untuk bagian backend yang berubah gitu ya. Nanti codingan ini secara lengkapnya aku bakal post ke GitHub ini ya, di repo yang ini. Oke, selanjutnya untuk codingan dari Streamlit-nya ya untuk bisa membuat front end seperti ini. Ini aku udah post di sini ya. Ini app.py, aku namain filenya itu. Oke, jadi di sini ada info apa aja yang kita bisa dapat ya. Ada ya judul lah, oke judul. Nah di sini kita bisa memilih nanti stasiun apa. Ya cuman karena aku baru bikin satu device aja gitu ya yang untuk ngirim data, jadinya ini cuma satu stasiun aja. Dan kemudian di sini kita nampilin 3 parameter dari stasiun kita gitu ya. Ada CO2, ada suhu, sama ada kelembapan. Kita kasih keterangan juga nanti data paling barunya itu di kapan sih gitu ya. Ini last updated nih gitu. Nanti nampilin data dari created at. Nah, kemudian ada juga penampilan data dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, di sini kita pisahkan ya, karena kalau misalnya disatukan kan rentang nilainya berbeda-beda. Jadi nanti mungkin bakal aneh gitu kelihatan grafiknya. Jadi aku di sini bikin pilihan ya mau nampilin grafik apa gitu, misalnya CO2, suhu atau kelembapan. Seperti itu ya. Ini belum update lagi. Oh, udah update ya. Oke, jadi nanti ini tiap 2 menit dia auto update gitu. Jadi kita tidak perlu nge-refresh gitu ya kalau mau update data. Oke, jadi codingannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini full ya karena pakai Streamlit jadi full pakai Python ya tentu saja. Nanti teman-teman bisa langsung ini cari aja tutorial di internet gitu ya bagaimana cara menginstal semua library ini gitu ya. Oke, lanjut. Jadi di sini ya kalau kita mungkin split side by side seperti ini gitu ya. Oke, aku yang pertama di sini aku nulis gitu ya IoT dashboard. Ya, ini namanya page title-nya. Nah, ini nih. Yang ada di sini itu nanti namanya sesuai dengan yang kita ketik di sini. Kita misalnya IoT dash kita ganti coba ya. Misalnya jadi AKMS IoT dashboard. Nah, ketika udah di save nanti ya kita run di sini. Oh ya, cara nge-run codingannya itu adalah ya kalau di VS Code kita bikin dulu terminal, kemudian kita masuk ke directory atau ya lokasi dari file kita. Misalnya di sini aku simpan di folder download ya si apa folder GitHub tadi. Ya, nanti disesuaikan sama teman-teman nanti nyimpan codingan ini di mana. Seperti ini. Nah, ketika kita sudah masuk ke codingannya, kita tinggal ketik aja command seperti ini, streamlit run, langsung nama file kita. Tadi kan app.py. Enter dan filenya dijalankan. Oke, kita cek lagi ya. Ini kan tadi udah kita edit jadi AKMS IoT dashboard. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, udah. Kemudian ini title-nya yang ini. Ya, dan ini tadi ya ada fungsi untuk auto refresh tiap 2 menit. Jadi kan 2 menit itu 120.000 mikrodetik gitu. Milidetik ya. Ini dalam milidetik ini, guys. Jadi kita tulisnya 120.000. Oke, nah ini untuk device map ya. Untuk device-nya yang nanti list stasiun-stasiun kita misalnya gitu ya, kita bisa taruh di sini. Nah, misalnya kalau aku mau nambah lagi, jadi misalnya AKMS TWLT gitu ya, yang ada di kampus TELU. Ada AKMS juga Delhi misalnya. Oke, karena belum ada ya,
Ya oke lah. Ini nanti, nah kan jadi belum tersedia gitu. Ini juga data belum tersedia. Tapi yang GKU karena sudah ada datanya, jadi dia bisa menampilkan data seperti ini. Oke, lanjut. Nah ini ya URL kita tadi ya tetap sama, cuman nanti bedanya ada di sini ya. Sama nanti ada parameter lagi yang tadi yang H2 sama apa last data di sini. Jadi sebenarnya cuma pakai dua aja ya parameter baru yang dipakai. Oke, di sini kita bikin kolom ya untuk nanti menampilkan ini. Ini ada 2,8, jadi maksudnya ada dua kolom sama 8 baris gitu ya. Nanti bisa cek lagi, takutnya aku salah ini apa gitu maksudnya, ini angka 2 dan 8 di sini gitu. Nah, kemudian di sini ada list gitu ya dalam bentuk select box, nantinya kita bisa milih, dan nanti ketika udah kita pilih itu dia datanya atau si string yang ada di sini yang kita pilih itu masuk ke variable station. Nah, ini tadi dari device map ya, dari list ini. Nah, kemudian di sini ada dua fungsi untuk mengambil datanya dari API yang dari bagian kita tadi ya, untuk class data. Nah, class datanya itu ditampilkan pada ini namanya matrix ya. Kalau di Streamlit itu nanti bisa cari tahu matrix itu untuk menampilkan data dalam bentuk teks seperti ini. Ya. Yang ditampilkan data yang paling baru ya. Ini yang last data, kemudian satu lagi yang rentang 2 jam tadi ya. Ya, ini nanti langsung bisa apa nge-cache. Jadi nanti data ini bakal dimasukin ke cache websitenya gitu ya. Ada ini si cache data. Oke, nanti si semua datanya itu dimasukin ke dalam data frame ya. Ini DTF yang last itu kan cuma satu data doang, langsung yang H2 yang rentang 2 jam gitu ya, berdasarkan stasiun. Nah, ini dia auto refresh sendiri tuh, barusan ke trigger ya. Oke, data paling baru ya. Ini jam 02.12. Oke, lanjut. Nah, ini bisa dibilang ini cuman kayak safety check aja. Kalau misalnya memang kosong nggak ada data ya, kayak yang tadi ini itu kosong, tidak ada data, dia langsung stop aja proses di bawah-bawahnya gitu ya. Ya udah, jadi cuma nampilin peringatan ini ya, warning ini, dan stop. Itu nggak ngeksekusi codingan di bawahnya. Cuman ya itu cuma safety checks gitu ya, tapi bagus lah ini kalau ada ini kan bagus ya, jadi dikasih tahu gitu, takutnya nanti bingung kok nggak nampil padahal ya datanya emang kosong gitu di API itu. Oke, lanjut. Ini ya diproses dikit gitu ya, ini sebenarnya cuman langsung aja, cuman nanti bakal nampilin data paling akhir gitu ya dari si DF nya. Nah, oke. Ini nanti bisa teman-teman cek lagi ini maksudnya apa yang di bagian sini. Nah, cuman oke. Nah, di sini kita membuat 3 kolom ya untuk menaruh informasi si matrix ini ya. Ada CO2, suhu, sama kelembapan. Nah, di sini ya. Nanti langsung ambil data dari ini ya, data frame si latest ini. Berdasarkan nama variabelnya ini ya. Tuh. Kemudian bagian last updated, nah ini cuman bikin kotakan doang ya, langsung nanti ada tulisan last updated, langsung ngambil data dari variabel created at, karena formatnya udah pas ya, ya udah langsung tampilin aja misalnya kayak gini. Atau kalau misalnya teman-teman pengen lebih dijelasin gitu, kayak misalnya jadi 12 Jan 2026, nah itu juga bisa. Nanti tinggal diubah aja di bagian sini ya. Nah, kemudian ini ada bagian selanjutnya untuk select parameternya gitu ya, yang mau ditampilin di dalam grafik. Ini ada CO2, suhu, sama kelembapan ya. Ya, ini kasih judul gitu ya, judulnya ini, langsung parameternya ini. Langsung misalnya dalam bentuk horizontal. Misalnya kalau misalnya kita pengen jadi vertikal, kita tulis aja di false save. Nah, nanti bakal jadi vertikal seperti ini ya, cuman enaknya horizontal ya biar nggak terlalu ngabisin tempat. Oke, lanjut. Nah, ini juga kalau misalnya yang dari API H2 ini empty gitu ya, DF nya kosong, ya udah nanti
langsung aja dikasih warning kayak gini dan stop prosesnya gitu. Oke, tapi kalau datanya ada ya kita lanjut ya untuk proses. Nah ini nanti diubah dulu si created at tadi supaya jadi bentuk datetime menurut Pandas gitu ya, karena mungkin kalau dari Pandas itu nggak gini deh format datetime-nya gitu. Jadi convert dulu aja, ini langsung ngerti kok si Python ya. Dan nanti di sort dulu ya supaya nanti bisa ngurut dari data paling lama ke data yang paling baru gitu ya, supaya nanti di grafiknya nggak kebalik ya gitu. Ini kan data paling lama harusnya sebelah kiri, nanti yang data paling barunya itu sebelah kanan gitu. Oke, dan nah di sini ada selanjutnya ada fungsi autofill 2 menit. Nah, jadi gini guys, kalau misalnya di alat kita itu kan kadang ya, misalnya kalau internetnya sempat keputus, gak ada jaringan, atau misalnya alatnya mati sesaat, pasti kan ada kemungkinan dia nggak akan ngirim data di waktu tertentu. Nah, berhubung data yang dikirimkan itu rentangnya per 2 menit ya, dalam kasus aku ini, maka misalnya bisa jadi ada aja di selang waktu 2 menit itu yang nggak ada datanya karena memang si alat itu nggak ngirim data. Nah, kita harus istilahnya ngisi si bagian yang 2 menit itu, karena by default itu nggak ada kan si rentang waktu itu, nggak si titik waktu itu kan nggak ada gitu ketika di suatu rentang waktu emang nggak ada ya, misalnya di ini jam 00.14 itu kan kosong misalnya, nggak ada data sama sekali. Nah nanti otomatis di data frame-nya itu nggak akan ada data yang data waktu ini gitu ya, data waktu yang jam 00.14 ini gitu, langsung loncat ke 00.16. Nah misalnya nih kalau kita nggak isi dulu gitu ya, isi bagian ininya doang ya, yang lainnya tetap nol gitu ya, tetap kosong. Nah itu nanti bakal langsung kesambung aja gitu, misalnya di jam 0.12 sampai 0.14 itu bakal langsung kesambung gitu aja. Nah ini kan mungkin jadi nggak terlalu estetik gitu, bukan estetik ya, tapi nanti takutnya itu kitanya ngiranya itu data selanjutnya itu langsung kayak gitu padahal nggak ada data gitu. Nah harusnya kayak gini, kalau emang nggak ada data bakal kepotong nih si titik grafiknya ya, bakal keputus seperti ini. Nah ini ya berkat kita ngisi data yang kosong itu ya tiap 2 menit gitu ya, berdasarkan rentang waktu pengiriman data gitu ya, atau interval pengiriman datanya. Jadi kita cukup ngisi bagian created at-nya aja di sini. Ya, frekuensinya 2 menit. Oke. Dan nanti setelah diisi dimasukkan ke dalam ini ya, data frame plot gitu, df underscore plot. Oke. Dan di sini bagian terakhir ya untuk membuat grafiknya. Ya ini judul lah ya. Kita bikin figur dulu di sini. Ya dari datanya itu diambil dari df yang ini, kemudian nanti ini sumbu x-nya itu dari variabel created at, kemudian y-nya itu berdasarkan param ya, parameter yang kita pilih di sini. Ya ini nih. Ya tadi si variabel param itu dari yang kita masukkan dari sini. Nah ini sebenarnya kita bisa bikin dia jadi apa namanya, biar misalnya kapital gitu ya kan, CO itu harus kapital kan aslinya gitu, langsung angka 2-nya itu kayak di bawah gitu. Itu kita bisa bikin juga ya, nanti bentukannya itu mungkin kayak gini. Ini ada kan listnya seperti ini, nanti ada tanda titik 2, langsung nanti kita misalnya tulisan aslinya kayak gimana gitu. Ya cuman untuk contoh ini kita keep it simple aja dulu kayak gini ya. Ya oke lanjut. Nah ini juga langsung bikin judul ya, title. Nah ini parameternya, tapi langsung di uppercase biar jadi kapital semua. Langsung nanti strip, langsung stasiunnya ini OKMS underscore GKU, langsung ada ya tulisan 2 jam terakhir. Nah kemudian di sini untuk ya pengaturan supaya nanti grafiknya bisa nampil kayak gini ya, ini ya oke, ini sumbu x-nya waktu gitu, nanti sumbu y-nya itu adalah ya ini tadi ya, y-nya itu param gitu untuk titlenya. Oh ini sorry ini khusus untuk sumbu x doang gitu ya. Nah harusnya kemudian di sini nanti kita pengen misalnya si diktionary-nya
atau ya untuk data yang tertampil di sumbu X-nya itu per 2 menit gitu ya. Ini 120 detik 120.000 mili detik gitu ya yang ditulis di sini. Kemudian nanti misalnya formatnya cuma nampilin jam sama menit ya, karena detiknya sama semuanya 00 ya, jadi nggak perlu ditampilin juga kan. Jadi cukup nampilin jam sama menitnya. Kemudian gini misalnya kita miringin ke kiri sebanyak 45 derajat. Ya, min ini maksudnya jadi dimiringannya ke kiri gitu ya. Oke, langsung ini yang Y aksisnya ini yang tadi dari titlenya itu yang dari parameter param tapi dikapitalin dulu. Kemudian nanti dikasih show grid ya, ini semuanya diteruin supaya nanti ada grid terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y gitu ya, biar lebih gampang untuk melihat datanya. Ya, langsung ini height-nya, ini mungkin height dari sini ke sini kali ya, 450. Habis itu tampilin deh di Streamlit si plotly-nya tadi ya. Plot st.plotly chart. Ini si feed ini, kemudian ini container ya, ada kontainernya gitu untuk nampilin ini. Dan jadilah seperti ini. Ya. Sebenarnya sederhana gitu ya. Ini kita bisa membuat dashboard untuk menampilkan data yang tersimpan di backend kita gitu menggunakan Streamlit ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman juga bisa deploy nanti ya ini ke apa namanya Streamlit. Jadi Streamlit ini itu nggak hanya bikin library untuk front end-nya, tapi dia juga punya platform untuk bisa nge-hosting si front end ini gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu di internet ya bagaimana cara untuk bisa menghosting si website yang sudah kita buat di sini gitu ya. Atau ya nanti kalau misalnya sempat aku bakal coba bikinin aja lah tutorial gimana caranya dari mulai bikin akun gitu ya, nanti nyambungin ke akun GitHub kita sampai ngedeploy ya si website kita tadi itu ke Streamlit ini. Nah, ini juga sebenarnya ada ya tuh. Ada ininya tutorialnya gitu ya tuh. Ya, jadi ini juga gratis ya. Cuman kalau gratis Pak ya tentu saja ada limitasinya. Walaupun kalau cuman buat belajar ya mah nggak ada masalah ya. Cuman kalau untuk profesional kita bisa pilih yang pro, yang berbayar gitu ya. Oke, cukup sekian ya videonya. Demonstrasi membuat atau sebenarnya demonstrasi dari dashboard ya yang dibuat di sini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan nanti bisa taruh aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.